Wow, ada apa nih guys? Tiba-tiba PBB meminta Indonesia untuk mengkecam sekeras-kerasnya terhadap tindakan Israel di Palestina. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kalian memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian semua yang sedang menonton video ini. Aku mendoakan agar semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tiba-tiba PBB meminta bantuan Indonesia untuk mengkecam sekeras-kerasnya apa yang dilakukan Israel di Palestina. Jom guys, kita simak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom simak video ini. The representatives of the Islamic world are here to speak with them and for them. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francisca Albanese menyerukan Indonesia supaya bersuara lebih dalam mengecam langkah Israel atas Palestina. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina, menurutnya, tidak akan pernah cukup sebelum Israel mau angkat kaki dari wilayah pendudukan. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk berbicara, Presiden Indonesia berbicara, dan mengecam apa yang terjadi di Palestina. Saya tidak tahu apakah terjadi kecaman itu, tapi itu tidak benar-benar terdengar di arena internasional, kata Albanese saat wawancara virtual dengan Tempo pada Rabu, 8 Maret 2023. The representatives of the Islamic world are here to speak with them and for them. Lantas seperti apa penyeruan untuk mengecam aksi biadab Israel terhadap Palestina? Setelah ini kita bahas satu persatu. Tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Palestina ingin mendirikan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Wilayah yang direbut Israel dalam Perang 1967. Pembicaraan damai telah terhenti sejak 2014 dan Palestina mengatakan perluasan permukiman Yahudi telah merusak peluang pembentukan negara yang layak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah saat pengarahan media di Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2023, mengatakan, Indonesia adalah satu negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Dalam konteks perdamaian, peran Indonesia lebih mengingatkan negara-negara PBB bahwa ada satu isu, yakni Palestina yang belum mendapat kemerdekaan dan berada di wilayah pendudukan. Oleh karena itu, menurut Faizasyah, Indonesia kerap menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum multilateral dan pertemuan bilateral. Dia memberikan contoh pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Dewan HAM PBB dan pertemuan G20 di India beberapa pekan lalu. Albanese mengakui Indonesia, juga Malaysia jika berbicara dalam lingkup Asia Tenggara, tanpa diragukan mendukung Palestina,
seperti terlihat dalam beberapa kesempatan pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. I request protocol to escort His Excellency. Tapi dukungan itu harus lebih kuat, katanya. Menurut Albanese, Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mewakili semua negara di dunia, lebih aktif dan terlibat dalam upaya menegakkan ketertiban. Namun ada dua masalah. Yang pertama, Dewan Keamanan dilumpuhkan oleh veto Amerika Serikat. Kebijakan Amerika selalu melawan setiap kritik terhadap Israel. Kedua, dia menilai kurangnya kemauan negara-negara Barat untuk terlibat secara serius dan bertanggung jawab terhadap Israel. Melihat realitas di badan multilateral yang ada, Albanese terus mendorong negara anggota PBB, terutama negara selatan, untuk membantu orang-orang di bawah pendudukan. Menurut ahli hukum internasional Studies itu, sangat penting untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina secara konkret, bukan hanya dalam kata-kata. Unity owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all of us. Orang-orang Palestina di daerah pendudukan itu berada dalam situasi penjajahan, katanya. Selain memberikan kecaman, menurut Albanese, Indonesia juga bisa mengajukan kasus Israel ke Mahkamah Internasional dan menyatakan penilaian dan pandangan politiknya di sana. ICJ, seperti dorongan resolusi PBB Desember lalu, akan mempertimbangkan legalitas atau ilegalitas pendudukan Israel. Sementara, Faiza Shah dalam pengarahan media, menyinggung, secara konkret Indonesia terus memberikan bantuan secara berkesinambungan baik di bidang kemanusiaan dan peningkatan kapasitas ekonomi. Dia mengatakan, dari 2008 hingga 2021, Indonesia telah membantu kurang lebih 129,6 miliar rupiah termasuk dalam upaya menyiapkan SDM Palestina. Mendesak Israel segera mengakhiri masa pendudukan terhadap Palestina. Apalagi sejak 1 Juli 2016, Israel justru semakin memperluas wilayah pendudukannya meliputi 1.000 rumah di Yerusalem Timur. Pada 2022, Indonesia juga memberikan hibah penanganan masalah pandemi lebih kurang 14,4 miliar rupiah, serta bantuan kedaruratan dan kemanusiaan yang disalurkan melalui Komite Palang Merah Internasional ICRC sebesar Rp 7,2 miliar. Pejabat Israel dan Palestina pada akhir bulan lalu bertemu di Yordania sepakat mengurangi kekerasan yang melonjak. Kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama, yang mengatakan Israel akan menghentikan diskusi tentang unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki selama 4 bulan. Pertemuan itu dihadiri oleh pejabat senior Amerika Serikat, Yordania dan Mesir selain delegasi Israel dan Palestina. Kesepakatan itu tak membuat ketegangan di tepi barat yang telah berlangsung selama berbulan-bulan mereda. Serangan militer terjadi hampir setiap hari. Al Jazeera mengikuti data otoritas Palestina mewartakan, pasukan dan pemukim Israel telah membunuh 78 warga Palestina sejak awal 2023, termasuk 14 anak-anak dan seorang wanita. Di dalam sidang PBB ini banyak negara-negara yang join PBB, dan PBB ini kalau kita bawa isu Israel dan juga Palestina, boleh dikatakan ada semua anggota PBB ini ada yang menyokong Israel dan ada juga yang menyokong Palestina. Dan pada baru-baru ini PBB meminta Indonesia untuk mengkecam sekeras-kerasnya Israel. Tapi masih juga cerita seperti dulu, di mana cerita itu walaupun dibangkitkan di PBB, tiada tindakan seterusnya ataupun tiada tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh PBB. Kenapa? Indonesia tiada hubungan diplomatik sama sekali bersama dengan Israel. Sebaliknya, Indonesia menyokong 100% untuk memberi kemerdekaan kepada Palestina. Dan banyak sekali Indonesia menganjurkan forum ataupun join forum untuk membangkitkan isu-isu Palestina. Kita dapat nampak juga Indonesia daripada dulu sampailah pada ketika ini memang menyokong sepenuhnya
kemerdekaan untuk Palestina. Pada tahun lepas juga, di mana Presiden Palestina telah berjumpa dengan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, dan membincangkan mengenai kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Palestina. PBB, walaupun seringkali isu ini dibawa, tiada tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk menyelesaikan isu ini sejak daripada dulu. Sebab PBB ini sebenarnya dipegang oleh negara-negara tertentu, oleh agenda-agenda tertentu, dan sebab itulah sebenarnya kenapa isu ini tidak pernah redah. Dan walaupun Indonesia bersama dengan negara-negara yang lain membangkitkan isu ini untuk mempertahankan Palestina daripada terus diserang oleh Israel, dan setiap tahun Palestina sering kali diserang oleh Israel, namun tiada tindakan hak kemanusiaan yang dilancarkan terhadap Israel. Kalau kita tengok negara-negara yang lain, banyak sekali dibawa ke PBB dan cepat pula untuk diambil tindakan. Tetapi isu ini, Palestina dan juga Israel belum lagi ada kata putus sampailah pada ketika ini. Bagi pendapat aku menyokong terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyokong sepenuhnya terhadap Palestina. Walaupun PBB belum mengambil apa-apa tindakan terhadap Israel, tidak apa. Yang penting kalau kita tengok, kita menyuarakan isu ini, kita menyokong sepenuhnya terhadap kemerdekaan kepada Palestina. Kewajipan untuk semua kita orang Islam di bumi ini untuk menyokong sepenuhnya kemerdekaan di Palestina. Sebenarnya itulah tanggungjawab, bukan sahaja tanggungjawab Indonesia, bukan sahaja tanggungjawab kepada semua negara-negara, tetapi tanggungjawab individu kita sebagai Islam untuk menyokong sepenuhnya kemerdekaan untuk Palestina. Di Palestina sebenarnya kunci apa yang ada sebenarnya yang diperlukan oleh Israel, dan pasal itulah Israel mau sangat-sangat terhadap Palestina. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menyokong sepenuhnya terhadap Palestina. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.